You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make. Halo Sobat Kampus, how are you today? Well, moga aja baik ya. Oke, di sini gua mau memberikan beberapa rekomendasi soal anime tentunya. Dan ya, sesuai dengan judul thumbnail, Sobat Kampus sekalian pasti udah paham lah ya garis besarnya. Tahu nggak sih, anime romance tidak hanya berlatar tentang kisah jatuh cinta saja, namun ada juga yang mengambil tema pasutri loh. Well, mengisahkan dua orang yang saling berpasangan dan hidup di satu atap rumah, kemudian mengerjain tugas rumah tangga dan lain sebagainya. Iya, nggak berbeda dengan kehidupan kalian yang bakal terjadi ke depannya. Semoga ya. Oke, go to the list. Let's take it slow. Where you go, I go too. Danaga nani wo iteiruka wa karanaikan. Lucu, singkat tetapi padat. Itulah kesan yang akan didapat dari anime yang satu ini. Nah, berdurasi kurang lebih hanya 4 menit. Penonton akan dibawa tertawa akan tingkah lucu para tokoh yang ada. Bercerita tentang pasangan suami istri Hajime dan Kaoru dan kehidupan mereka setiap harinya. Ya, Kaoru sendiri adalah seorang pegawai kantoran, sementara suaminya sendiri hanyalah seorang otaku pengangguran yang menghabiskan waktu menonton anime dan membuat blog di internet. Sebagai seseorang yang tidak mendalami budaya anime, terkadang Kaoru dibuat kebingungan dengan ulah suaminya yang aneh dan terlihat antisosial itu. Hehe, pasti ngakak ya lihat pasangan kayak gitu. Okusama Joshi Kousei bercerita tentang Asami Ohara, adalah siswa SMA yang berumur 17 tahun dengan rahasia yang belum terungkap kepada siapapun. Faktanya, dia sudah menikah. Suaminya bernama Kyosuke Ichimaru adalah guru fisika di SMA yang sama seperti dirinya. Namun, meskipun mereka resmi pasangan yang sudah menikah, ayah Asami yang melarang mereka untuk memiliki kontak sampai setelah Asami telah lulus sekolah. Asami mencoba untuk menyembunyikan fakta bahwa dia menikah dengan Kyosuke, dan itu tidak membantu ketika ada beberapa gangguan dan hambatan dari ayahnya dan pihak ketiga lainnya. Wah, penerintangan ya. Ya, tapi disinilah kita belajar bahwa sesuatu memang harus diperjuangin. Osake wa Fufu. Yaps, bercerita tentang seorang Chisato Mizusawa, adalah seorang asisten manajer yang cantik dan ahli di perusahaannya. Chisato memiliki sebuah rahasia unik dan hanya suaminya yang bernama Sora yang tahu. Chisato sangat suka minum alkohol dan ada kejadian unik ketika ia mabuk. Chisato bisa sangat lucu ketika dirinya mabuk. Bahkan malam ini pun Chisato merasa luar biasa. Ya, dengan ungkapan Shifuku saat mabuk koktail yang dibuat oleh sang suami Sora. Ini adalah komedi koktail Yoidere Drunkard dari suami dan istri terbaik di Jepang. Well, setelah gue nonton animenya ini, ya emang berasa adem-adem gitu ya. And yeah, I love this anime so much. Dan kalian harus nonton karena ini adalah rekomendasi dari gue sendiri. Ya, hey. Sore demo sekai wa utsukushi. Yaps, bercerita tentang seorang putri dari kerajaan kecil yang datang ke kerajaan matahari untuk menikah dengan sang raja. Putri tersebut bernama Nike Remensier, gadis cantik berambut pirang dengan sifat yang tegas. Dengan hari pertamanya di kerajaan matahari yang susah, Nike Hime akhirnya dapat bertemu dengan sang raja. Ternyata raja tersebut lebih muda dari dirinya, bahkan dapat dikatakan lebih ke adiknya sih daripada harus menjadi suaminya. Raja tersebut bernama Livius Arvinus Evrekia. Yaps, bagaimanakah kisah romans dari keduanya yang berbeda umur dan tinggi? Pasti seru nih. Ya, gua malah lihat ngebayangin si cewek jadi sotakun. Canda doang. But dibanding itu semua dengan karakter yang unik, anime ini sangat bagus buat kalian pecinta romcom. Ayori Yaoshi.
Bercerita tentang Kaoru Hanabishi, seorang mahasiswa yang tinggal sendirian dan dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang bingung mengenakan kimono di sebuah stasiun kereta api. Dia menawarkan diri untuk memandu perjalanan ke alamat yang ia cari, yang kebetulan berada di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi ternyata tidak ketemu. Nah, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Kaoru mengundang gadis itu ke apartemennya dan meminta setiap petunjuk tambahan untuk mencari alamat itu. Dia memberikan foto dua anak yang segera Kaoru cari, dan ternyata gadis di depannya itu adalah Aoi Sakuraba, yaitu tunangannya yang datang jauh-jauh ke Tokyo untuk menikah dengannya. Ya, hal ini tidak hanya mengejutkan tapi juga mengingatkan bagian terdalam dari ingatan Kaoru dan alasan mengapa ia meninggalkan keluarga Hanabishi. Hubungannya ya bisa dibilang dipaksakan, namun pada akhirnya luluh karena sifat masing-masing. Good. So, sobat kampus mesti nonton ya, kecuali bukan genre kesukaan kalian ya di skip aja. Oke sobat kampus, itulah tadi beberapa rangkuman anime tentang pasutri, pasangan suami istri, meskipun nggak semuanya ya. Dan oh ya, ada satu anime lagi nih yang akan rilis segera dengan tema yang sama, yaitu Tonikaku Kawaii. Yaps, kita tunggu saja ya. Dan sekian dari video kali ini, silakan nantikan video selanjutnya. Semoga terhibur dan salam bahagia. My soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign says six. No questions asked, always link. Only smash, trying up my sis got team. Get a foot off in your ass.